Oke ya, lanjut pembahasan soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 di part 1. Nah, kalau kalian ingin yang versi lebih detail itu silakan dilihat di soal per nomor ya. Di situ ada penjelasan yang lebih panjang, dan di kesempatan ini, di video ini saya akan membuat pembahasan yang lebih cepat di nomor 6 sampai nomor 10. Nah, langsung aja kita baca soalnya. A bekerja di sebuah kantor dengan gaji tetap bulanan sebesar 5 juta dan tunjangan berkisar 300 sampai 600. Gaji yang didapatkan B adalah sebesar 1.450 per minggu. Tugas C adalah mengantarkan 15 sampai 25 paket per hari dengan tarif 8.000 per paketnya ya. Jika 1 bulan dihitung 28 hari, manakah pernyataan yang paling tepat? Nah, ini kan kita disuruh nih untuk nyari pendapat A, B, sama C ini, mana dia yang paling tinggi atau paling rendah, dan sebagainya di option A sampai E ini. Nah, untuk mengecek option A sampai E mana dia yang paling tepat, berarti kita harus mencari dulu gaji A itu berapa, B berapa, dan C itu berapa dalam 1 bulan. Nah, coba ya, ini A. Kalau A itu dikatakan gaji tetap bulanannya dia 5 juta. Terus dapat tunjangan. Tunjangannya sekitar 300 sampai 600. Berarti gaji A dalam sebulan itu ada minimalnya dan ada maksimalnya, yaitu gaji tetap ditambah tunjangan ya. Berarti minimalnya adalah gaji tetap ditambah tunjangan 300 ini. Berarti berapa? 5.300.000 ya. Ini gaji minimalnya si A. Kalau gaji maksimalnya tunjangannya dia bisa sampai 600. Berarti maksimalnya adalah 5.600.000. Gini ya. Oke, sip. Lanjut ke gaji B. Nah, dikatakan gaji B ini dia adalah 1.450 per minggu. Nah, karena yang mau kita cari adalah per bulan, berarti kalau dalam 1 bulan itu ada 4 minggu ya. Jadi ini 1.450 dikali 4. Berapa nih? Kalau 1.500.000 saja dikali 4 itu dia menjadi 6 juta. Dan ini kan tadi kelebihan 50, berarti 50 kali 4 berapa? 200 ya. Sehingga 6 juta kurangi 200, 5.800.000 itu gaji B. Ini udah gaji tetapnya gitu, tidak ada minimalnya, tidak ada maksimalnya. Jadi si B dapat 5.800.000 per bulan. Oke, lanjut gaji C. Dikatakan kalau gaji C itu dari mengirim paket nih. Nah, paketnya itu tiap hari 15 sampai 25 dengan tarif per paket itu 8.000 ya. 8.000. Dan kalau misalnya ini kita nyarinya per bulan. Nah, dikatakan nih per bulan itu ada 28 hari. Berarti gaji C ini juga ada minimalnya dan ada maksimalnya. Oke, minimalnya adalah berapa? Dia minimal mengantarkan paket per hari itu 15 ya. Berarti 15 dikali 8.000, karena per paketnya 8.000, dikali 28 hari dalam 1 bulan. Ini adalah minimalnya. Kalau maksimalnya ya 25 paket. Ini tadi 25 paket dikali 800 dikali 800 dikali 8.000. Kemudian dikali 28 hari dalam 1 bulan. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Kalau 15 kali 8 itu berapa nih? 40 ya. Berarti ini 120. 120 dikali 28 berarti 12 kali 28. Ini berapa nih? 16 ya, nyimpen 1, 8 tambah 1, 9, 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2. 6,
13 ini. Nah, ini dia ketemu. Kalau gaji C itu minimalnya adalah Rp3.360.000. Gini ya. Kemudian, kalau maksimalnya kita juga harus hitung lagi nih. 25 dikali 8 itu 40 ya. 0 nyimpen 4, 2 kali 8 16 tambah 4 20. Nah, 200 dikali 28, 2 dikali 2 8, 5 ya, 56. Berarti 5.600.000. Nah, ini gaji maksimalnya si C. Nah, untuk perhitungannya, kalau kalian masih bingung, nanti coba sendiri ya untuk hitungannya. Tinggal kita pinter-pinteran aja gimana menghitungnya dengan cepat gitu. Nah, kita udah tahu nih semuanya, gaji A, B, C. Kita coba cek di option A. Option A, pendapatan C adalah yang paling rendah. Nah, apakah benar pendapatan C yang paling rendah? Nah, hati-hati ya, memang C ini dia yang paling rendah nih, ada yang 3.360.000. Tapi kan itu belum tentu kan, bisa aja C itu dia pekerja keras banget, jadi dapat 5.500.000 misalnya, dapat 5.600.000. Misal dapat itu, dia kan lebih tinggi dari A. A yang dia bisa juga dapat 5.300.000. Berarti yang option A itu belum tentu ya. Belum tentu alias salah karena belum tepat. Kemudian yang B, pendapatan A adalah yang paling tinggi. Nah, apa benar? Salah ya, karena yang paling tinggi itu si B ini, dia dapat 5.800.000. Berarti option B kita eliminasi. Option C, pendapatan C dapat lebih tinggi daripada B. Nah, C tadi paling tinggi itu 5.600.000, sedangkan B aja 5.800.000. Berarti tidak mungkin ya kalau pendapatan C lebih tinggi dari B. Oke, jadi yang C ini salah. Yang D, pendapatan A dapat lebih tinggi daripada B. Salah juga ya, karena dia yang A ini paling tinggi itu maksimalnya 5.600.000, sedangkan yang B 5.800.000. Option D juga salah. Nah, option E ini yang paling terakhir. Coba kita cek. Pendapatan A dan C dapat setara. Benar ya, dia maksimalnya bisa dapat 5.600.000 yang A. Kalau yang C maksimalnya juga bisa dapat 5.600.000. Berarti pendapatan A dan C itu sangat dapat setara. Nah, yang option E ini dia benar ya, dia yang paling tepat. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Kita baca. Percetakan A, B, dan C secara bersama-sama dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 20 jam. Percetakan B dan C secara bersama-sama dapat menyelesaikannya dalam waktu 30 jam. Jika bekerja secara mandiri, percetakan C dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu lebih dari 90 jam. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai waktu penyelesaian pekerjaan setiap percetakan? Nah, ini dikatakan kalau A dan B dan C itu bersama-sama dapat menyelesaikan dalam waktu 20 jam ya. Oke, kemudian kalau B dan C aja itu dapat menyelesaikan selama 30 jam. Dan kalau C, dia mandiri itu selama 90 jam. Nah, ini kita harus nyari tahu kecepatan dari setiap percetakan itu berapa gitu. Nah, dari mana kita tahu? Dari C ini. C itu dikatakan dia bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu lebih dari 90 jam. Berarti kecepatan C dalam per jam. Kecepatan C dalam per jam itu dia adalah 1/90. Ini si C ya.
Nah, habis itu kita bisa nyari kecepatan B juga dan A juga. Dalam waktu sejam itu dia berhasil menyelesaikan berapa kecepatannya. Oke, habis ini kita kan udah tahu yang C. Kita coba ini substitusikan di sini yang B plus C. B plus C itu dikatakan kecepatannya adalah 30 jam, berarti 1/30. Nah, B plus C tadi 1/90 ya. Per 90 sama dengan 1/30. Berarti B sama dengan 1/30 dikurangi 1/90. Nah, ini kita samakan penyebutnya ya. Jadi 90 bagi 30, 3 kali 1, 3. Dikurangi 90 bagi 91, 1 kali 1, 1. Oke. 3 kurangi 1, 2 ya, 2/90. Nah, ini kecepatannya si B. Kalau si C berapa gitu? Kalau si C tadi itu adalah ini. Kita masukkan di sini berarti. Kita substitusikan di sini. A plus B tadi kan 2/90 ya. 2/90, yang C 1/90. Itu sama dengan ini, 20 jam berarti 1/20. Nah, ini kan sama nih penyebutnya, berarti kan bisa kita kelompokkan nih, langsung kita jumlah, berarti 3/90, gini ya, sama dengan 1/20. Sehingga A sama dengan 1/20 dikurangi 3/90, gini ya. Oke. Sehingga ini kita samakan penyebutnya jadi berapa? 180 ya. Samakan penyebutnya jadi 180. 180 bagi 20, 9 kali 1, 9. Kemudian dikurangi 180 bagi 90, 2 kali 3, 6. Nah, nilai A sama dengan 9 kurangi 6, 3/180. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, kita bagi berapa? Bagi 2, karena biar sama. Ini kan tadi 90 ya, ini juga 90. Nah, biar sama itu kita bagi 2. Sehingga ini 90, kemudian 3 bagi 2, 1,5. Nah, kecepatan si A dalam waktu per jam itu adalah 1,5/90. Kita coba tulis di sini ya, biar lebih rapi. A itu 1,5/90. Yang B, berapa yang B tadi? 2/90. Kalau yang C, 1/90. Nah, ini berarti kecepatannya yang paling cepat siapa? Yang paling cepat adalah yang B. Per jamnya dia mampu menyelesaikan 2 kecepatannya. Kemudian disusul A dan yang terakhir C. Oke, kita langsung coba cek di option A. Percetakan A adalah yang paling cepat. Salah ya. Yang paling cepat adalah yang B. Kemudian percepatan B adalah yang paling cepat. Benar ya? Benar. Berarti ini kita udah tahu jawabannya kalau itu B. Cuma kita coba cek juga yang C dan D sama E ini gimana gitu. Yang C, percetakan C adalah yang paling cepat. Salah, justru dia yang paling lambat. Yang D, percetakan A adalah yang paling lambat. Salah ya. Yang paling lambat itu yang C. Kemudian E, percetakan B adalah yang paling lambat. Salah, justru dia yang paling cepat. Nah, oke. Gimana, mudah ya soal ini? Kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8 kita baca soalnya. Komposisi air dan klorida dalam cairan pembersih lantai adalah 20:5. Jika untuk membersihkan ruangan seluas 250 meter persegi dibutuhkan 5 liter cairan pembersih. Volume klorida yang dibutuhkan untuk membersihkan 1250 meter persegi adalah berapa liter? Kita tahu
perbandingan antara air dan klorida tadi yang di soal itu dikatakan 20:5. Kemudian untuk membersihkan ruangan seluas 250 meter persegi itu butuh cairan. Cairannya tadi air dan klorida ya komposisinya. Nah, itu butuh 5 liter cairan pembersih. Nah, yang ditanyakan adalah volume kloridanya aja itu berapa kalau membersihkan lantai seluas 1250 meter persegi. Ini berapa gitu. Nah, ini kan kalau 250 itu 5 liter, berarti kalau 1250 berapa? Dari 250 ke 1250 ini kan dia dikali 5 ya. Berarti otomatis di sini dia juga dikali 5. Sehingga ini kan 5 liter ya yang tadi itu. Berarti 5 kali 5 berarti 25 liter. Nah, butuh sebanyak 25 liter cairan pembersih air sama klorida. Tapi yang ditanyakan adalah kloridanya aja itu berapa. Nah, dari mana kita nyari klorida? Dari perbandingan ini tadi. Kalau air 20, klorida 5. Berarti, kan yang mau kita cari klorida. Berarti 5 per jumlah perbandingan semuanya. 20 plus 5. Berarti 25 ya. Dikali, berapa liter tadi? 25 liter. Nah, ini kan sama. Berarti bisa kita coret. Sehingga, kloridanya aja itu ketemu 5 liter. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 9 ya. Nomor 9 ini hasil perhitungan yang lebih besar dari 81% plus 3, 1/8 adalah berapa? Nah, kalau di pembahasan ini itu agak sedikit berbeda dengan pembahasan yang nomor sendiri di nomor 9. Nanti kalau belum nonton boleh dicek ya. Ini adalah kita mengerjakan pakai cara yang lebih cepat. Nah, harusnya kita tahu dulu nih. Ini kan kita disuruh nyari lebih besar dari ini kan berapa? Ini 81% plus 3, 1/8. Nah, ini kita harus tahu dulu nilainya berapa. 81% itu kan 0,81 ya. Setuju? Oke, tambah 3, 1/8. Nah, ingat ya, kalau kita mau mengerjakan soal model kayak gini, kita harus paham 1/8 itu berapa. Nah, 1/8 itu adalah 0,125. Berarti, kalau 3 1/8 itu jadinya berapa? 3 ditambah ini kan 0,125. Jadinya 3,125. Nah, ini kalau kita jumlahkan itu dapat 3,935. Oke, nah kita disuruh untuk mencari yang lebih besar dari 3,935. Oke, yang ini tadi tinggal kalian jumlahkan sendiri ya. Itu didapatkan hasil sedemikian itu. Berarti ini kita harus cek satu persatu di option A sampai E mana dia yang lebih besar dari 3,935. Nah, kita mulai dari A dulu. Kalau 3/4. Oke, ingat ya, kalau 1/4 itu adalah 0,25. Berarti kalau 3/4, 3 dikali 0,25 kan? Sehingga dapat 0,75. Oke, setuju ya? Ini ditambah 3,1. Itu berapa? Kita coba tambahkan nih, 0,75 tambah 3,1. Ingat ya, kalau penjumlahan itu komanya harus ini diperhatikan urut gitu. Ini berarti 5, 7 sama 1 8,3. Nah, option A itu didapatkan 3,85. Apakah ini lebih besar dari ini? Salah ya, berarti option A kita eliminasi, salah. Lanjut option B, 5/6. Nah, inget ya, kalau
1/6 itu adalah 0,167 ya. Oke, nanti ini coba dihafalkan dari 1/2 itu berapa, kemudian 1/3 berapa, dan sampai 1/9. Nah, itu akan sangat berguna untuk menjawab soal yang modelnya seperti ini. Berarti nih, kalau 1/6 itu 0,167, berarti kalau 5, berarti 5/6 ya ini ya, 0,167 dikali 5, gini ya. Ini berarti 535, ini 30, berarti 3, nyimpen 3, kemudian ini 8, dan ini 0. Nah, didapatkan 0,835 plus 3,11 itu berapa? Ini 0,835 ditambah 3,11, gini ya. 5-nya turun, 3 sama 1 4, 8 sama 1 9,3. Nah, didapatkan hasil 3,945. Nah, apakah ini lebih besar dari 3,935? Ya, benar. Option B jawabannya. Nah, kita udah tahu nih sebenarnya jawabannya option B, dan itu pasti jawabannya adalah B. Cuma kalau kita mau lebih meyakinkan, berarti kita harus cek juga yang C, D, sama E ini berapa. Nah, kita coba cek juga ya sekalian, biar kita makin paham, makin yakin dengan jawabannya. Nah, oke. 6/9 ini kan dia berarti berapa nih? 6/9 itu disederhanakan bisa dibagi 3 ya, menjadi 2/3, gini ya. Nah, ingat nih, kalau 1/3 itu adalah 0,33. Ini berarti kalau 2/3 itu 2 dikali 0,33 berapa nih? 0,66 ditambah 3,12, ini berapa? Udah pasti otomatis dia berkurang dari ya, soalnya kan ini pasti dia akan 3,6 sama 1 kan 7 nih, 6 sama 2 8. Nah, pasti ya dia salah, kurang. Kemudian yang D 7/10. Nah, 7/10 itu kan 0,7 ya, 0,7 tambah 3,13. Ini berarti menjadi berapa? 3,7 sama 1 8, terus ada 3. Nah, salah juga ya, dia kurang dari. Kemudian yang E 8/12. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 4. 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3. Nah, sama dengan option C ini tadi, 2/3. 2/3 itu adalah 0,66 ditambah 3,14. Nah, itu berapa? Berapa nih? Jadinya 3,6 sama 1 7 ya. 7. Kemudian oh iya, ini 6 sama 4 itu 2. Berarti ini 3,82. Itu salah ya. Sorry, ini 3,8. Salah juga. Pasti dia kurang dari yang diminta di soal. Nah, benar jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10 kita baca, jumlah penjualan bakso di sebuah warung makan selama 5 hari berturut-turut adalah 10, 15, 13, 18, dan 16 porsi. Sementara itu, jumlah penjualan soto untuk 5 hari yang sama adalah 5, 13, 19, 23, dan 25 porsi. Jika tren penjualan bakso dan soto bersifat konstan, berapa porsi penjualan bakso dan soto pada hari ke-6? Nah, oke, kita diberikan informasi kalau penjualan bakso itu hari pertama laku berapa? 10 ya. Kemudian hari kedua 15, ketiga 13, 4 18, kemudian 16. Nah,
Terus kita disuruh nyari hari ke-6 ini berapa gitu. Sedangkan yang soto itu hari pertama laku 5, hari kedua laku 13, kemudian 19, 23, dan 25. Nah, kuncinya adalah di kata-kata ini. Penjualan bakso dan soto bersifat konstan. Berarti kalau konstan itu dia akan membentuk suatu pola. Nah, ini termasuk soal pola bilangan ya, tapi dia dikemas dalam bentuk masalah sehari-hari. Oke, kita coba nih yang bakso. Itu dia hari pertama 10, 15, 13, 18, 16. Dari 10 ke 15 ini, dia ditambah berapa? Iya, tambah 5 ya. Kemudian 15 ke 13, dikurangi 2. 13 ke 18, plus 5 lagi. Kemudian 18 ke 16, min 2 ya. Nah, ini kan dia membentuk pola nih. Polanya plus 5 min 2, plus 5 min 2. Berarti di sini dia pasti plus 5. Nah, hari ke-6 ini kita udah tahu nih berapa, yaitu 16 tambah 5, 21. Oke, ini yang bakso ya. Kemudian kita coba yang soto. Soto 5. 5, 13, 19, 23, 25. Dari 5 ke 13 ini, dia plus berapa? 8 ya. Kemudian 13 ke 19 plus 6 ya. Plus 6. Kemudian 19 ke 23 tambah 4. Kalau 23 ke 25 tambah 2. Nah, coba nih kita lihat polanya adalah plus 8, plus 6, plus 4, plus 2. Nah, kita lihat nih, ini kan setiap dari 8 ke 6 ini kan dia min 2 ya. Berarti ini min 2 juga, ini juga min 2. Nah, otomatis ini min 2. Berarti otomatis di sini dia juga min 2. 2 kurangi 2, 0 ya. Berarti penjualan pada hari ke-6 soto ini adalah 25 tambah 0, yaitu 25. Jawabannya option D ya, 21 dan 25 porsi. Nah, oke. Sekian pembahasan di part 1 dari nomor 1 sampai 10. Kalau masih belum paham, boleh diulang-ulang lagi. Dan jangan lupa untuk terus berlatih. Kalau suka dengan pembahasan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman.